Oke, di sini setelah kita itu telah menambahkan page data ya, bagian data table ini dari table tag yang ada di database. Sekarang saatnya kita terapkan nama itu pagination ya. Soalnya di sini kita itu masih menggunakan metode all ini. Karena kalau kita terus menggunakan metode all ini, akan ke depan itu akan berat ya. Saat ini masih ringan kan? Karena datanya baru ya ratusan lah. Asumsikan datanya itu ada ribuan kan, pasti berat nih kalau di load semua. Nah sekarang kita terapkan pagination-nya itu bagian server side ya. Kalau saat ini masih di client side ini. Jadi datanya diambil semua, lalu dilakukan pagination-nya di lokalnya atau di client. Seperti ini ya. Ini sudah berfungsi, tetapi datanya di load semua. Supaya tidak download semua, di sini juga kita terapkan ya ketika pindah halaman ya. Misalkan ini pindah halaman kedua, maka si bagian URL ini akan di-trigger lagi ya, harusnya trigger lagi ke ke server side-nya. Kalau sekarang kan ketika pindah halaman atau ganti per page-nya tidak di-hit gitu si URL-nya. Bagian URL ini nih tidak di hit atau dikirim lagi. Supaya dikirim lagi, bagian optionnya kita tambahkan namanya tuh server set menjadi true. Kita coba sekarang. Oke, sekarang sudah ini ya, sudah di hit juga. Tetapi di sini datanya tidak sesuai ya. Jadi mengambil semua data nih. Sedangkan di sini yang tampilkan itu ada 10, tapi yang muncul banyak nih. Kemudian di sini juga bagian parameter dari URL juga sudah muncul sekarang nih. Kita cek bagian payloadnya seperti ini ya. Mulai dari parameter draw sampai pencarian data nih. Berarti di sini misalkan kita klik halaman kedua dan sekarang sudah berfungsi ya. Jadi si URL-nya di-hit lagi kalau ketika ada perubahan. Oke, sekarang kita perbaiki ya. Di sini sudah diaktifkan server side-nya. Nah, di sini kita tambahkan request, yaitu dari ini ya, illuminate http request, variable request. Pertama itu kita ambil bagian parameter draw ini nih. Sekarang supaya dinamis ya. Variable draw didapatkan dari request. Query-nya akan gunakan metode query dengan key-nya itu yaitu draw ya, sama ya. Jika tidak ada, kasih aja defaultnya 1. Kita masukkan ke dalam ini. Kemudian di sini juga untuk offsetnya, karena ini akan menggunakan pagination ya, kita gunakan offset, variable offset didapatkan dari request. Query untuk key-nya didapatkan dari star ya, star ini, star. Kemudian setelah itu, nah ini sekarang ambil per page karena kita butuh per page ya, yaitu dari sini nih, pembuatan ini sekarang 110 misalkan. Berubah ya, dimana sekarang lengnya itu 10, misalkan ke 100, lengnya 100 ya. Berarti di sini kita ambil dari request query ini untuk restart defaultnya 0 ya. Untuk lengnya defaultnya 10 aja ya. Defaultnya 10 kalau tidak ada query nama itu length nih. Lanjut setelah per page, di sini juga kita itu perlu ya namanya itu
ini nih, total record dan record filter. Jadi untuk total record ini saya akan dapatkan dari tag count ya, seperti ini. Jadi total record ini tanpa ada namanya itu filter data ya. Jadi menghitung semua jumlah data di table tag yang ada di database. Saya masukkan. Nah, sedangkan untuk total filter ini, record filter ini ketika total itu total data tag itu yang ada filternya. Berarti pagination kan ada filter data tuh. Jadi kita gunakan ya dari hasil dari yang ada filter data. Untuk caranya di sini saya akan gunakan dulu ya query, variable query. Didapatkan dari model tag, pilih method query. Seperti ini. Kemudian di sini sekarang record filter ini didapatkan dari variable query, yaitu pilih method count. Lanjut sekarang nih untuk data tagnya. Nah, ini bukan dari all lagi ya, tetapi dari variable query kita gunakan limit ya, batasannya, yaitu diisikan dari per page, variable per page ini limitnya. Kemudian untuk offset didapatkan dari variable offset, dan terakhir jangan lupa method get ya, ambil datanya semua. Ini kita masukkan di sini. Oke, di sini sudah dimasukkan semua ya, mulai dari draw, total record filtered, dan data. Untuk pendapatan datanya yaitu didapatkan dari parameter ini nih, yang dikirim. Untuk lebih jelasnya di sini ada ya dokumentasinya nih, penjelasannya. Mulai dari draw sampai akhir nih, untuk pencarian data. Lanjut, sekarang ini kalau kita cek sudah selesai ya, sudah selesai diterapkan semua. Save dulu, sekarang kita coba refresh. Oke, di sini berhasil ya, dan datanya juga sekarang tidak muncul semuanya ya. Di filter, di sini ada 10 data yang muncul. Kemudian di sini ada 25 halaman. Kita cek responnya nih. Draw 1, total recordnya sini masih sama ya. Karena bagian kondisi ini, bagian query ini belum ada filter data ya. Kita cek lagi, misalkan kita pergi ke halaman kedua. Udah di hit si URL-nya. Oke, di sini draw-nya udah ke ini ya, nomor 2 nih. Datanya juga di sini sudah berubah nih. Halaman 3. Oke, berubah juga ya. Kelihatan dari ID-nya nih. ID-nya sudah berubah. Oke, di sini pagination sudah berfungsi dengan baik ya. Misalkan kita ganti ke halaman per page-nya itu menjadi 25. Sesuai. Halaman satunya ada 25 data, halaman 10. Ini halaman terakhir ya. Kemudian ini misalkan per 100. Oke, di sini ada 3 halaman. Halaman pertama pasti 100 data kan. Halaman kedua juga pasti 100. Lalu halaman ketiga ada sisanya ya, yaitu sekitar 41-an. Oke, selesai ya penambahan pagination-nya, dilakukan itu di server side ya.
tidak lagi di client side. Jadi di sini jangan lupa nih bagian konfigurasi dari data tabelnya di si server side ini diterukan ya. Kalau false, maka di sini misalkan kita ganti nih halamannya per page-nya itu menjadi 100, si URL-nya juga di sini tidak di-hit ya. Tidak di-hit ulang. Sedangkan kalau ini diterukan, di sini ada perbedaan ya. Di sini disertakan parameter yang dikirim secara default ya, yaitu ini. Kemudian di sini juga misalkan ganti halaman per page-nya menjadi 25, maka URL-nya juga ini ya dikirim ulang lagi ke server side. Begitu juga ke pindah halaman ya. Kemudian sini juga supaya rapi ya. Di bagian ini halaman dari index text, bagian card body, bagian paddingnya saya hilangkan ya, ini yang nolnya. Saya akan gunakan default dari card body supaya rapi ya, dan sekarang lebih rapi kelihatannya.